Shalom, selamat malam. Dan malam hari ini kita akan ibadah salat ini. Dan Tuhan berkuasa di atas hidup kita. Lawatan Tuhan nyata atas hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan nyanyikan satu pujian dengan sungguh. Dan pujian ini benar-benar menjadi upaya harus. Tuhan tolong untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap tindak lanjut kami, Tuhan. Kau yang pimpin kami senantiasa dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata hingga sampai sekarang. Haleluya. Terima kasih.
Iman kami selalu mengeluh, iman kami selalu bersungut-sungut. Bahkan kami lebih banyak mengoreksi orang dibanding kami berkarya atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami atas jalan pikiran kami yang salah. Ampuni Tuhan atas setiap langkah kami yang salah. Malam hari ini Tuhan, biar malam di mana kami diubahkan, malam di mana kami dipulihkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan dimenangkan di dalam nama-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan dilawan oleh Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan baca menyampaikan firman-Mu. Ya firman Tuhan,
benar-benar jadi berkat atas setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Malam ini kita masuk ke merayakan hari raya Pentakosta, yaitu hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Ya, Pentakosta itu adalah hari yang luar biasa, hari lahirnya gereja Tuhan, ya, di mana jemaat yang mula-mula itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Karena malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pentakosta berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Saya rindu saudara kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat yang ke-37. Ayat ini berkata demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus dan yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang tak percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berpesan kepada murid-muridnya supaya tidak boleh meninggalkan Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka saudara mentaati perintah Yesus, dan mereka menanti dengan sabar, ya, selama 10 hari mereka berdoa di loteng atas Yerusalem. Dan kemudian saudara ada ketika hari itu tiba, ya, ada leda api, ya, yang menghinggapi mereka, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kuasa Roh Kudus sangat penting bagi kita, orang yang percaya. Apa manfaat bagi kita orang yang percaya, seperti yang tadi dialami oleh gereja mula-mula? Yang pertama, saudara-saudara, di ayat 23 sampai 30, ya, mereka saudara berkobar di dalam doa. Jadi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, hatinya dipenuhi oleh kerinduan akan Tuhan, hatinya dipenuhi oleh rasa haus akan Tuhan, dan mereka berkobar di dalam doa. Saudara, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Seperti kita setiap hari kita bernafas, karena nafas itu kebutuhan kita. Kalau kita tidak bernafas, tentunya kita akan mati, saudara. Ya, bayangkan kalau kita masuk ke dalam air,
kita nggak nafas masuk dalam air, ya kita nggak mungkin tidak bernafas 15 menit atau 1 jam, 2 jam, nggak akan mampu karena kita akan mati, ya. Dan nafas itu kebutuhan kita. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, hatinya berkobar dengan doa, kerinduannya akan Tuhan luar biasa. Dan doa-doa orang yang dipenuhi Roh Kudus tentunya doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena malam ini biar Roh Tuhan memenuhi hidup kita sehingga kita gemar berdoa, gemar bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus itu membuat kita itu berkobar dalam puasa. Kalau saudara baca di ayat 31 berkata begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Bahkan saudara, ketika kalau saudara baca kisah para rasul, itu adalah kisah tentang pekerjaan Roh Kudus. Para rasul yang dipenuhi Roh Kudus, mereka melakukan tanda mujizat heran yang luar biasa. Masuk Yohanes dan Petrus, membuat orang lumpuh berjalan. Saudara, hari-hari ini kita butuh kuasa Roh Kudus, ya, memenuhi hidup kita. Kenapa, saudara? Karena pelayanan kita akan efektif sekali. Banyak orang hari ini membutuhkan mujizat, ya, kesembuhan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, pujian tadi mengatakan bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Ya, ketika hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, penyertaan Tuhan itu nyata. Bahkan Paulus sendiri, saudara, luar biasa. Satu tangan yang digunakan oleh Paulus bisa membuat orang yang sakit itu disembuhkan. Kuasanya luar biasa. Saudara, karena itu mari kita sama-sama minta Roh Kudus memenuhi kita supaya kita berkobar dengan kuasa. Murid-muridnya, saudara, itu mengalami ketakutan ketika memberitakan Injil. Tapi ketika mereka penuh Roh Kudus, Alkitab yang tadi kita baca, dikatakan bahwa mereka dengan penuh keberanian memberitakan firman Tuhan. Kalau hari ini kita takut memberitakan Injil, nanti takut kita dianiaya, takut kita dimarahi, takut, ada banyak ketakutan yang kita miliki. Kita perlu penuh Roh Kudus supaya apa? Kita memberitakan Injil, firman itu dengan penuh keberanian. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama berkobar dengan doa, yang kedua berkobar dengan kuasa, dan yang ketiga itu berkobar dalam kemurahan. Hatinya penuh dengan kemurahan. Ayat 34-37 berkata, sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang lain dari Siprus. Ia menjual dan miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya berkobar dengan kemurahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hatinya tidak pelit, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Saudara, sifat dasar manusia itu egois. Egois itu artinya dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Lah, biarin orang susah, yang penting saya tidak. Ya, biarin orang kelaparan, yang penting saya tidak. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hati seseorang, ya, dia tidak lagi egois dan memperhatikan dirinya sendiri, tapi memperhatikan orang lain. So, dalam musim corona ini, ada banyak orang membutuhkan uluran tangan kasih, saudara. Berapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan untuk menjadi paralon, pipa. Kalau saudara punya pam di rumah, saudara, untuk mengalirkan air dari sumbernya, dari pamnya itu ke kamar mandi kita atau ke wastafel kita, itu butuh paralon, artinya itu saluran. Ya, saya diizinkan Tuhan untuk menjadi saluran aja. Jadi ada orang WA saya, Pak, saya ingin berbagi untuk orang-orang jalanan di pinggir jalan. Ini ada dananya sekian, Bapak tolong belikan sendiri ya. Berasnya apa terserah Bapak yang atur, pokoknya ini dana buat orang-orang yang susah. Akhirnya saya belanjakan, saya bagi ya. Dan saya juga dapat tugas dari BPD untuk membagikan APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis yang ada di puskes ya. Kami keliling ya kecamatan
puskesmas yang ada di kecamatan di Cilegon ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya pasang di status WA. Kali ada security di tempat saya, dia komentar status saya. Lalu dia bilang begini, "Bos, aduh, tunggu saya jadi kaya, saya juga ingin berbagi." Lalu saya bilang begini, "Bos, kalau mau berbagi, nggak usah tunggu kaya. Karena untuk berbagi modalnya cuma satu, hati yang dipenuhi dengan kemurahan." Jadi kalau malam ini saudara ingin berbuat baik, nggak usah nunggu kaya dulu, saudara. Sampai kapan kita mau nunggu kaya baru kita bisa berbagi? Enggak, lakukan sekarang. Apa yang kita bisa lakukan, saudara, lakukan. Ya, saya lihat saudara ada suatu pemandangan yang baik. Satu kali ada satu pagar atau apa itu ya. Jadi ada orang-orang taruh makanan di pagar-pagar itu. Siapa yang butuh, saudara tinggal ambil sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh serahkan juga, dia ambil semua, nggak boleh. Tetapi saya lihat ada niat baik dari orang yang peduli kepada sesamanya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, orang yang penuh Roh Kudus, hatinya berkobar dengan kemurahan. Karena biar malam ini kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Kita menjadi orang Kristen yang gemar berdoa. Kita punya orang Kristen yang punya kuasa. Dan kita jadi orang Kristen yang punya kemurahan hati. Kita mulai berbagi. Ya, jangan tanya apa yang tidak punya. Jangan beri apa yang kita tidak ada. Tapi beri apa yang saudara punya. Bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya malam ini hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kita berkobar dalam doa, berkobar dalam kuasa, dan berkobar dalam kemurahan. Amin. Firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di hari Pentakosta ini, Tuhan yang menjamah hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami. Biar seluruh hidup kami, Tuhan, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan, ketika setiap jemaat-Mu, bukan hanya jemaat GB Kingdom Family Community, tapi setiap orang yang menyaksikan video ini, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dulu yang hati kami mulai kering, mulai suam, mulai tidak punya semangat lagi. Tapi di zaman Roh Kudus sehingga hati kami kembali berkobar-kobar untuk berdoa. Karena doa adalah masih hidup orang percaya. Biar hati kami kembali rindu kepada Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan. Kami perlu arahan Tuhan. Kami bergantung kepada Tuhan. Kami nggak bisa berjalan sendiri. Karena kami butuh doa. Kami ingin senantiasa setiap hari berdoa kepadamu ya Tuhan. Yang kedua, biar kami dipenuhi Roh Kudus supaya kami juga berkobar dalam kuasa. Tuhan kembali pakai kami dengan karunia mujizat. Oh, di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan mujizat-Mu, membutuhkan tuntunan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu. Nyatakan itu lewat hidup kami. Biar kami dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Oh, yang ketiga Tuhan, biar Kau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu supaya hati kami yang pelit kikir, mementingkan diri sendiri, kami mulai belajar berkemurahan hati. Kami belajar memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami juga belajar memikirkan orang lain, terutama di dalam kondisi-kondisi yang sulit, yaitu pandemi corona ini ya Tuhan. Banyak orang membutuhkan uluran tangan, banyak orang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Biar Tuhan pakai hidup kami untuk belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Oh, karena di luar sana mungkin ada banyak orang yang mengalami PHK, mengalami pengangguran. Oh, tidak punya uang untuk membeli makan. Tapi Tuhan, Kau pakai kami untuk jadi saksi dan saudara berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau yang menjamah setiap kami yang hadir menyaksikan video ini, makanya masing-masing Tuhan menjamah, memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan akhiri ibadah kami, biar Tuhan yang menuntun mengarahkan hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara-saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya saudara dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan, penghiburan, pengurapan kuasa dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang maha Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan